Guru BK kok TikTokan? Sebelumnya saya mau ngucapin dulu selamat buat para guru atau bahkan teman-teman saya yang jadi guru. Kalian hebat, luar biasa. Kalian mau bertahan sampai sekarang dan kalian pengen terus menjadi guru untuk peserta didik kalian. Keren. Tapi satu sisi selamat juga, kalian telah meracuni pikiran-pikiran peserta didik kalian dengan cara kalian membuat konten yang kurang berfaedah. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Alifila. Kali ini saya mau ngebahas seputar guru dan medsos. Ini dia. Kenapa saya bahas konten ini? Karena kita tarik mundur dulu dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan 2021 atau bahkan 2020 pada saat pandemi. Itu zamannya udah WFH dan di situ udah pada online semua nih. Gak jauh yang namanya dari konten, pasti udah. Mungkin itu bisa jadi tugas online, tapi merembetnya juga konten gitu. Dan hingga saat ini juga mungkin masih beredar dan bahkan tambah banyak. Saya dapat datanya 2023, nanti akan saya cantumkan di menit-menit berikutnya. Jadi ini kita hal umum dulu. Konten itu sebenarnya ada bagusnya, ada jeleknya juga. Tapi guru tidak boleh melakukan hal ini kalau menurut saya, dan mungkin beberapa pihak yang lainnya juga bilang hal yang sama. Jangan sekali-sekali melakukan ini. Tapi bahkan udah beberapa guru udah banyak yang melakukan hal ini. Dan untuk malam ini saya banyak melakukan satu kata tanya, yaitu why, mengapa atau kenapa. Lihat aja nih. Kenapa guru di Indonesia membuat konten-konten yang tidak berfaedah? Itu yang pertama. Yang katakanlah umurnya itu di bawah 30 tahun. Kan dia aktif-aktifnya nih bermedsos, pasti gak jauh dari konten. Tapi ada juga beberapa guru yang tidak membuat konten. Contohnya apa? Contohnya aplikasi TikTok itu kan ramai banget ya. Apalagi nih TikTok itu sasarannya memang anak-anak muda, dan terbukti di data memang ada anak-anak muda, remaja, mau remaja awal, remaja akhir, atau mungkin dewasa juga ya. Anak-anak pun juga TikTok sekarang datanya. Dan orang-orang sekitar saya juga scrollingnya juga TikTok. Kenapa guru melakukan hal itu dan bikin kontennya itu nggak berfaedah? Contohnya apa? Joget. Saya nggak akan bilang kalian itu nggak akan bilang, tapi kalian itu tetap luar biasa. Kalau saya lihat kalian mau berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia, itu adalah hal yang paling bagus. Tapi tidak dengan konten-konten yang seperti itu kalau menurut saya. Oke, ada satu alasan, misalnya nih. Ya, azan. Kita skip dulu. Kita pause dulu azan. Biar azan dulu yang lebih penting. Baru aja tadi habis azan Isya dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Oke, saya mau lanjut. Tadi poin pertama udah saya sampaikan, tapi ini akan saya lanjutkan lagi di poin pertama, yaitu kenapa guru-guru di Indonesia itu banyak melakukan hal ini. Konten itu boleh-boleh aja, semua orang boleh, guru boleh, siswa juga, apalagi karena saat ini siswa udah pada pegang HP. Guru digugulan, ditiru istilahnya. Guru itu jadi citra diri, jadi self image bagi para peserta didiknya. Kenapa bikin konten unfaedah? Yang saya lihat nih, beberapa ada berseliweran konten-konten joget lah, mungkin apalah yang ini menurut saya kurang mengedukasi jatuhnya. Bahkan informasinya juga nggak ada. Kayak kurang bermanfaat gitu loh. Kenapa ini saya bilang darurat? Siswa itu pasti akan melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Mau siswa yang follow akun TikToknya guru tersebut, atau mungkin orang-orang luar dari instansi itu atau sekolah itu, mungkin siswa lain atau mungkin siapalah yang nonton. Wah, ini guru, kenapa begini? Sebenarnya teman-teman saya juga banyak sih beberapa yang melakukan hal ini, tapi saya nggak akan negur. Cuman saya lihat sekilas aja ya di story ada beberapa kayak story WA gitu. Oke lah, saya nggak akan negur.
Tapi semoga video ini sampai kepada yang bersangkutan semuanya, yang merasa aja sih. Dan saya salut buat guru yang tidak membuat konten sama sekali, itu salut banget. Mungkin ada 1-2 kali update story, mungkin lagi kegiatan apa di sekolahnya, itu good job, nggak jadi masalah. Tapi lebih baik lagi kalau mau buat konten itu, yang pertama edukasi nih yang paling penting nih, edukatif, interaktif, dan informatif itu paling penting. Promosi juga itu hal yang menarik karena itu bagian dari bisnis ya. Promosi, mungkin promosi sekolahnya gitu, atau mungkin ada guru dulu, ada nih teman saya guru bikin konten kayak tutorial apa dulu kan gitu, daripada joget. Oke, itu tadi. Ini yang kedua yang akan saya bahas, yaitu sedikit lebih lebar, sekolahnya, instansinya. Sekolah itu dari dulu ya, kalau zamannya saya, zaman SMP bahkan atau SD, kalau saya dulu di IT, SMP negeri, yang notabene katakanlah, wah ini bisa liar banget nih siswa-siswanya. Ternyata iya, bahkan sampai sekarang pun juga masih. Guru BK itu udah mulai ditekankan banget ya, karena BK di Indonesia itu rata-rata di SMP. Meskipun udah ada di SD atau bahkan PAUD yang mungkin skalanya masih kecil banget ya, karena BK sendiri emang ada batas-batasnya. Siswa itu harus dipegang oleh satu guru dengan minimal 150 siswa, satu guru BK, kalau belum berubah lagi ya. Nah, jadi SMP itu biasanya masih penekanannya bener-bener matang dari guru BK. Tapi guru BK juga ini yang guru-guru muda tadi nih, kenapa ada yang melakukan hal itu gitu. Beda sama guru-guru yang mungkin udah lama di sekolah itu, mungkin bisa kita bilang oh ini senior, karena zaman sekarang ini yang muda-muda tuh nggak jauh yang namanya dari konten sama medsos gitu. Sekolah itu kalau dulu kita disiplin banget ya, zaman saya SMP nggak boleh bawa kendaraan bermotor. Mungkin sekarang udah sah-sah aja nih SMP bahkan SMA ya, yang mungkin umurnya udah 17 tahun tapi belum punya SIM, ya udah boleh-boleh aja karena udah bisa. Mungkin sekarang lebih mudah gitu, karena orang pengennya kan lebih instan. Yang kedua, HP dulu itu, kita dulu belum zamannya Android dan zamannya iPhone ya, mungkin udah ada cuman belum banyak beredar. Karena zaman dulu itu masih peralihan dari HP keypad sama BB. Itu zaman saya. Tapi udah ada juga nih mulai Android di situ. Mulailah virus-virusnya di situ. Nah, waktu itu HP di sekolahan itu belum begitu ketat banget ya aturannya. Mungkin ada juga sekolah atau instansi yang udah menerapkan aturan dilarang membawa HP pada zaman dulu itu. Ya mungkin boleh aja, cuman diserahkan ke gurunya atau wali kelasnya begitu. Sebelum zaman yang sekarang ini, yang saat ini. Dulu saya pernah dapat info siswa itu boleh bawa HP dengan catatan, ini sekolah tertentu ya yang saya tangkap, menggunakan HP itu boleh saat jam istirahat di luar jam pelajaran, dan HP diletakkan di locker atau ada satu penyimpanan yang bagus sih sebenarnya kalau menurut saya. Itulah kenapa sekolah zaman sekarang itu kok kayaknya lebih membebaskan siswa-siswanya atau bahkan gurunya melakukan hal apa aja gitu. Contohnya itu tadi. Yang ketiga nih, guru BK identik banget ya, karena saya dulu lulusan BK dan teman-teman saya nggak jauh dari itu bidangnya pada ke gurunya guru BK yang mereka kejar. Dan beberapa teman-teman udah pada PPG dan udah jadi ASN, selamat. Saya ikut seneng juga, bukan berarti saya iri, enggak. Saya seneng kalian jadi PPG, wah bagus. Teman-teman bertahan ya, pokoknya udah berapa tahun mengabdi dan sebagainya, udah dari zaman program wajib belajar, terus kuliah, banyak tugas dan sebagainya, terus kemudian wah syarat-syaratnya ribet lagi untuk menjadi guru yang begini-begini gitu kan. Cuman yang saya sesalkan, beberapa guru ini yang tadi, yang muda tadi, yang seumuran lah ya, kita di bawah 30, kenapa konten-konten yang unfaedah itu mesti terjadi itu? Ini analisa saya ya. Mungkin bisa jadi karena mereka butuh yang namanya refreshing, menghilangkan rasa stres bisa jadi.
atau mungkin gabut, alasan yang paling merembet ke ekonomi karena cuan, kayak mereka butuh tambahan cuan, itu hal yang masuk akal. Beberapa alasan mereka melakukan hal itu pasti akan terjadi sih sebenarnya. Secara tidak langsung mereka akan meracuni pikiran-pikiran siswanya mereka. Tapi ada beberapa siswa juga yang paling cuman menyangkut internal sama eksternal ya. Validasi eksternal seperti apa dan internalnya mereka juga seperti apa. Biasanya kalau udah ada satu nih yang melakukan hal ini, pasti yang lainnya akan ikut-ikutan gitu. Kalau emang ini menurut mereka baik, dilakukan. Menurut mereka baik. Tapi konteksnya di sini profesional atau receh. TikTok, sebenarnya TikTok itu ada bagusnya. Kalau kita bikin edukasi, kalau influencer lain bilang ini ngelawan arus kalau kita bikin konten edukasi di TikTok. Emang iya, betul. Pasti netizen TikTok juga apa ini konten, maksudnya ya gitulah. Dan ini datanya. Jadi TikTok itu memang benar, di Instagram waktu itu ada yang ngebahas akut atau vokatif. TikTok itu memang kalau menurut data, kemarin saya dapatnya dari data box, itu memang tahun 2023 ya, mungkin sekarang juga masih sama. Pengguna TikTok banyak orang-orang yang kurang berpendidikan. Bukan tidak berpendidikan, bukan. Ya mungkin nggak sekolah atau mungkin lulusan apa. Apalagi sekarang anak-anak banyak yang scroll-scrollin TikTok. Karena dengan mudahnya, semua mudah diakses. Atasnya lagi nggak jauh beda platform dari Meta, yaitu Facebook. Yang kemarin isinya notabene isi video pendeknya, pegiatnya, peminatnya emak-emak atau ras terkuat di bumi. Ya it's okay, karena itu FB Pro, itu meracuni semuanya. Karena ada iklan-iklannya juga di situ, ada cuannya juga. Ya meskipun bisa jadi banyak, bisa jadi dikit juga. Tapi sekarang mungkin udah mulai dikit cuannya. Nggak kayak dulu. YouTube itu kemarin saya cek masuk di bagian data ini juga. Tapi satu hal yang kalian tahu, YouTube bukan bagian dari medsos. YouTube itu media platform untuk para kreator yang membuat konten-konten video panjang, video pendek, shortsnya gitu ya. Nah sebenarnya shorts inilah yang bikin semua itu berantakan. Karena short itu sebuah pintasan atau sebenarnya itu rangkuman atau inti dari isi konten itu sendiri. Shorts itu terjadi karena adanya Reels di Meta, di Instagram waktu itu. Memang udah lama sebenarnya. TikTok memang awal mulanya. Karena zamannya TikTok itu ada yang namanya snack video. Kalah tenar dengan TikTok sampai sekarang. Dan TikTok pinter banget nih sekarang menggandengnya e-commerce, toko hijau. Jadi bisa buat jualan juga gitu loh. Tapi konten-kontennya ya jelas beda dong sama yang kayak joget-joget tadi. Gitu. Jadi teman-teman mestinya sadar sih ya, teman-teman saya yang guru atau mungkin bahkan seluruh guru di Indonesia, semoga video ini kesebar ke mereka semua, sampai ke mereka semua. Mungkin ada beberapa video-video dari kreator lain yang membuat video atau konten ini supaya guru-guru di Indonesia tuh menjadi lebih baik gitu loh. Karena balik lagi, tanggung jawabnya guru itu apa? Para siswa itu jadi ikut-ikutan hal yang sama, scrolling gak jelas. Kalau afiliator it's okay lah, itu bagian dari bisnis sebenarnya, gak jadi masalah. Tapi kenapa begini gitu? Dan saya rasa pasti masih banyak yang melakukan, meskipun video ini udah tayang di YouTube ya, udah banyak ditonton misalnya, pasti masih banyak yang melakukan. Dan bahkan ini kayak sebuah kecanduan sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi mungkin susah dihilangin. Yaitu saya bilang guru BK kok TikTok kan sih karena kontennya tadi isinya apa dulu. Tapi kalau emang dibilangin ngeyel, mending kalian nih kesadaran diri, daripada kalian meracuni pikiran-pikiran siswa yang akan datang seperti apa, generasi selanjutnya seperti apa. Mending kalian gak usah jadi guru, titik. Bukannya saya ngejudge guru Indonesia, tapi memang kenyataannya begini sekarang. Karena kita ini udah terpaku pada teknologi, gak jauh dari itu gitu. Tugas juga sekarang beberapa pakai bantuan HP, bantuan dari Google, ada AI juga tuh. Hati-hati, AI itu juga bisa bikin kalian tambah fatal, bikin tambah nggak jelas nanti kehidupan kedepannya kalau disalahgunakan. Itu yang terjadi.
di konten-konten video pendek. Kalian membuat konten itu simple banget. Video yang singkat, kalian taruh HP kalian di depan atau ada yang videoin, jogetlah kalian dengan musik-musik yang aduh ya oke, musik TikTok ya seperti itu, musik-musik yang DJ. Saya nggak mau menjelekkan musiknya, tapi kenapa kalian mau membuat konten itu yang jadi pertanyaan besar banget. Satu pertanyaan itu melebar banget. Saya nggak tahu nih, poin-poin saya tadi bakal berantakan, tapi ini bener-bener parah kalau saya bilang. Ya, semoga teman-teman mau nyimak ya sampai akhir. Gitu aja sih sebenarnya. Literasi kita itu sebenarnya kurang di Indonesia tuh, masih minim. Makanya beberapa orang generasi mungkin yang seumuran juga kita, saya pun juga ngakuin saya masih kurang literasi, saya kurang membaca. Buku itu penting sebenarnya, tapi alangkah lebih baiknya jangan dengan adanya teknologi ini jangan kita males-malesan gitu. Saya kebantu adanya teknologi kayak Google atau AI, kita ringkasannya itu apa, kita pengen tahu cepet nih, oh begini. Ya soal hafal menghafal sih kalau kita sering-sering kita lakuin pasti bakal hafal. Oh ini tuh istilahnya ini. Jadi kalau begitu orang nanya, kita tahu. Saya kasih pesan buat teman-teman yang masih bikin konten begini, sebaiknya kalian bikin konten yang edukatif, informatif, interaktif. Itu saran saya. Atau bahkan ya udah close, nggak usah bikin konten sama sekali, atau kalian resign aja jadi guru daripada kalian meracuni pikiran-pikiran siswa kalian sendiri. Sebelum saya closing, mungkin ini satu hal yang mungkin setelah video ini tayang, kalau emang bener-bener rame, mungkin saya beberapa ada yang menghujat nih. Guru-guru atau mungkin bisa jadi buzzer di situ. Saya nggak jadi masalah, saya siap dihujat, tapi ini kalau memang berguna buat kalian, pasti ada yang pro. Ya meskipun kontranya juga banyak ya. Wah ini orang ini siapa, lagi berani banget begini. Ada yang begitu, ada yang ngedumel di belakang, sesama guru saling diskusi, ngobrolin, ngapain nih Alif ini bikin konten begini. Saya sih masa bodoh. Saya nggak mau ngejelekin kalian, tapi saya mau mengedukasi kalian. Oke, itu aja teman-teman videonya. Dan besok mungkin kontennya akan beda lagi. Pengennya sih ngobrol di warung ya, karena udah mulai 2026 ini pengen bahas yang lebih luas lagi gitu loh. Ngobrol di warung ya biasa sama Mas Bogi nih. Kita mau bahas mungkin F1 nanti ya, drivernya, mungkin kesehatan mentalnya seperti apa. Tadi ini pengen saya jabarin lagi, cuman mungkin nanti ada part lagi yang berikutnya. Ini kalau nyangkut mental ya pasti, kalau yang merasa nih pasti mentalnya keganggu. Gitu. Oke teman-teman, see you next video guys. Thank you. Oke, tadi ada satu hal yang lupa nih dari saya. Joget itu sebenarnya bukan bagian dari pekerjaan sih, bukan profesi, tapi itu umum. Kalau kalian joget dalam rangka olahraga, berarti kan bisa jadi itu senam ya. Kalau kalian bikin konten itu nggak jadi masalah sebenarnya, apalagi kontennya olahraga. Tapi di sela-sela olahraga, kayak sekarang nih lari baru tren. Kalian lari, kalian guru, kalian lari terus bikin konten, dan di tengah-tengah itu kalian naruh HP, kalian kayak apa ya, kayak saya bilang kalau zaman sekarang tuh FOMO ya, tapi ada jogetnya. Ini kayak nggak berfaedah juga nih kalau menurut saya gitu. Jadi itu kayak gitu tuh dihindari tuh sebenarnya. Lebih baik ya yang bermanfaat aja gitu loh kalau bikin konten, karena ini udah 2026 loh kawan. Sebisa mungkin kita tuh bikin satu hal yang bermanfaat buat orang lain, itu akan sangat berguna banget. Dapat pahala iya pasti. Kalau misalnya dalam kelas joget itu juga sebenarnya bukan hal yang ini yang menarik ya, cuman di mata orang-orang sekarang nih joget itu paling kayaknya asik gitu kalau dilihat ya, kayak menikmati musik gitu. Cuman ya nggak gitu juga kalau di kelas. Kalau guru lagi nyampein materi, tari menari gitu kan, tari apa kan itu juga bagian dari seni dan budaya kalau di mata pelajaran ya. Nggak tahu kalau sekarang gitu. Guru yang bikin konten gitar, guru cewek loh, ini bagus karena ada edukasinya juga, bisa belajar gitar gitu. Karena bagian dari seni budaya, gitar itu juga profesi dari musik gitu, nggak jadi masalah. Tapi kalau udah joget yang nggak ada makna, oke, nggak bisa ditolong kalau itu.